dong. Iya. Sini. Pak Kades mana Pak Kades? Ya. Baru berdiri Taman Nasional Bu, seperti ini juga tapi di wilayah Jember. Nah itu teman-teman dari jauh saya undang di sini. Ya. Gimana Pak Maman, ngapain mau kesini ikut kesini? Dirjen ke Kabupaten Bogor seluas 42 hektar gitu. Ya ini bentuk kerjasama yang langsung diimplementasikan oleh para kelompok tani. Di sini kelompok tani diberikan 40 hektar, 40,2 hektar oleh dari Kepala Balai TNKS dan tadi Pak Dirjen Kehutanan hadir untuk penyerahan secara simbolis. Jadi ini sudah dimanfaatkan untuk menanam jahe merah, lajak, dan ke depan juga akan ditanam kapulaga. Tadi saya juga sudah melihat dan melihat hasil pertaniannya yang cukup ya lumayan ya, sangat tinggi juga nilai ekonominya ya. Bisa sampai 70% dari modal gitu loh hasilnya. Bu, jumlah yang ditanam berapa Bu? Jumlah apanya hektar ya? Bu, jumlah tanamannya Bu, tanamannya banyak banget itu. Ada 2 hektar jahe merah yang ditanam dan lajak 2 hektar sama nanti kapulaga. Bu, ini kan setelah kerjasama nantinya bakal ada ada keluhan dari petani kekurangan bibitnya. Bibitnya gimana Bu nanti? Iya, tadi saya juga sampaikan nanti kita bikin program yang bibit yang nanti dibagikan kepada petani. Tadi juga langsung saya minta ke Kadis untuk dianggarkan karena di sini masyarakat kan yang kita melihat ada masyarakat sudah beralih ya, yang tadinya ke tambang sekarang sudah beralih ke pertanian. Nah ini langkah yang bagus ya, dan ini kan rata-rata mereka juga usianya sudah mulai lanjut, jadi kalau di pertanian saya pikir nggak ada resiko. Bu, satu lagi sama ini kan untuk penanaman Bu, ketika alih dilakukan di luar tanaman di alih fungsi yang lain Bu, gimana Bu? Tidak dialih fungsi karena tidak dirusak hutannya, hanya harus diganti tanaman keras, jadi kayak cengkeh ya. Sudah ditanami cengkeh baru ditanami oleh tanaman-tanaman kecil rambat gitu kayak jahe, kayak itu. Jadi tidak ada kerusakan hutan, nggak ada. Bu, dorongan selanjutnya seperti apa Bu? Ini kan di tengah pandemi ini untuk pemulihan justru ini lebih bagus nih Bu. Iya, ini sangat bagus juga untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari pandemi ini dengan menanam, berkebun. Di samping badan sehat juga mendapatkan nilai ekonomi yang tinggi. Untuk ketahanan pangan sendiri, saya harap gimana, tidak hanya di Bogor Barat saja, tapi di Bogor Timur pun insya Allah akan kita kembangkan. Dan kerjasama yang akan kita lakukan dengan kepala balai juga nanti akan kita bagi-bagi lah untuk para petani yang memang punya minat ya untuk mengembangkan perekonomian dengan bercocok tanam. Konsep untuk ketahanan pangan itu sendiri seperti apa? Ini salah satunya konsep ketahanan pangan. Infrastruktur sendiri Bu, jalan yang masih jelek kayak gini. Ya ini kan karena di daerah ini curah hujan cukup tinggi dan air mengalir dari bukit, pasti rusak lagi gitu loh. Jadi ini ya perawatan solusinya aja itu yang kita tadi lakukan. Bu, yang 1 miliar 1 desa itu. Iya, 1 miliar 1 desa juga membantu infrastruktur desa. Oke, siap, terima kasih Bu. Bu, tambahan Bu, ini Bu ya libur panjang Bu. Ya. Banyak ini. Tempat wisata gimana, ada libur panjang? Kemarin kami sudah rapat dengan forum koordinasi pimpinan daerah bahwa kita menghimbau kepada masyarakat untuk tidak berbondong-bondong liburan ya, karena ini juga lagi masa pandemi COVID-19 dan terutama di tempat wisata yang menjadi primadona di Kabupaten Bogor adalah di Puncak. Nah kita juga sudah bikin rencana dengan satuan satgas ya, satuan tugas, dan rencana besar ini dengan tim gabungan yang cukup besar, yaitu kita memantau mulai dari Gadok sampai ke atas. Jadi kalau sekiranya ini sudah mulai penuh, artinya kan di Bogor masih PSBB dengan pembatasan 50% ya. Kalau misalkan rumah makan sudah 50%, hotel sudah 50%, ya kita stop di bawah untuk dialihkan gitu. Selain wisata Puncak Bu, kan wisata di Bogor banyak nih Bu, ada pengetatan juga Bu? Iya, salah satunya di Pamijahan, Bogor Barat, terus di Sentul ya, di Babakan Madang, dan di beberapa wilayah diserahkan kepada
pimpinan wilayah masing-masing kan di situ ada Forkopimda, ada Satgas tingkat kecamatan. Ini masing-masing diberi tugas. Bu, ada himbauan ASN untuk tidak gelar liburan panjang. Ya sekarang kan sebetulnya ini libur terlalu panjang ya. Sebetulnya kita ini kan bekerja juga sebagian di WFH ya, work from home. Jadi banyak juga waktu-waktu senggang kita di rumah. Saya pikir lebih baik karena